Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my YouTube channel bersama saya Siti Aisyah. Selamat menyaksikan video saya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Siti Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan video dari function yang semalam, yaitu function. Saat pembuatan function, kita harus memutuskan apakah function tersebut membutuhkan argumen masukan atau tidak, dan mengembalikan nilai atau tidak keluaran. Kombinasi function itu ada 4. Kombinasi function masukan dan keluaran itu bisa terdiri dari 4, yaitu yang pertama gak ada yang masuk, gak ada yang keluar. Yang kedua itu gak ada yang masuk, ada yang keluar. Yang ketiga, ada yang masuk, gak ada yang keluar, dan yang terakhir ada yang masuk, ada yang keluar. Nah guys, di sini bisa kita lihat ya bersama. Ini ada daftar tabel function bawaan yang telah disediakan oleh Python untuk kita pakai kapanpun kita mau. Ini memudahkan kita dalam menggunakan bahasa Python ini. Kita bisa mencari tahu tentang function bawaan ini secara lanjut. Nah, di sini pasti kita akan bertanya-tanya, kenapa kita harus menggunakan function? Kenapa tidak bisa yang lain? Karena function itu membuat program kita itu mudah untuk dibaca dan dipahami. Dan yang kedua itu, function mengurangi pengulangan kode. Dan yang terakhir, function membolehkan kode tersebut untuk digunakan kembali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh program dari function lainnya. Nah, yang pertama mari kita contohkan di IDLE Python kode programnya. Kita masing-masing kita buat file baru, lalu kita simpan. Kita bisa simpan di mana aja. Di sini saya menyimpannya di data D dengan nama function 16. Kita buat sebuah function dengan nama kode programnya def spasi pembatas kurung buka kurung tutup titik 2. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat function ini kita membuat keyword def spasi nama functionnya, spasi nama functionnya apa. Untuk membuat function itu jangan menggunakan spasi ya, terus jangan menggunakan angka di depannya, baik menggunakan huruf awal baik menggunakan huruf kecil. Jadi mari kita ikuti saja cara penggunaannya seperti yang telah digunakan oleh para pengembang Python yang dulu. Nah, mari kita tulis statementnya di bawah pembatas, yaitu kita ketik print. Dan ini contoh function yang tidak ada masukan dan tidak ada mengembalikan nilai. Lalu kita simpan dan jalankan. Kita ketik run modul dan ini hasilnya. Nah, kapan sih kita menggunakan function yang tidak ada? Kapan sih kita menggunakan function yang tidak ada argumen atau tidak ada masukan dan gak mengembalikan nilai? Yaitu ketika kita membuat sebuah program yang hasilnya atau maksud program itu yang statis. Maksudnya program yang kita ketikkan itu tidak berubah-ubah hasilnya. Dan juga itu terus, misalnya kan ini pembatas. Contohnya kan pembatas itu cuma untuk dekorasinya aja. Yang kalau ini kita buat statementnya seperti kita ketik print kurung buka 4 dikali 5 kurung tutup, terus kita buat lagi function pembatas di bawahnya, kita enter, kita buat statement printnya kurung buka 6 kali 5 tutup kurung. Kita simpan lalu kita jalankan di run modul. Nah, maka ini hasilnya. Kita bisa lihat ya, hasil dari yang kita programkan tadi akan seperti ini. Yang pembatas ini cuma sebagai dekorasi aja, atau statik yang gak berubah apapun, gini-gini terus seperti format ya. Nah, itu ada, maka kita menggunakan function saja.
Untuk statement seperti ini, iya sih kita bisa menggunakan ini diketik langsung di sini. Nah, penulisannya jangan dijorokin. Kalau menjorok dianggap dari bagian function ini. Nah, kita juga bisa seperti ini menulis. Tapi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah pembatasnya, itu beberapa baris perintah seperti print, kan kita nggak efisien banget, nggak praktis banget gitu kalau kita menuliskannya di sini. Setiap kali membutuhkan pembatas, lalu mau kita buat simple aja seperti ini pembatas dibuat functionnya, biar lebih minimalis dan rapi gitu, bisa dilihat kalau penonton lihat gitu kan. Nah, mari kita buat untuk function yang enggak ada masukan namun ada keluaran. Nah, ini yang atas ini, mari kita kasih komentar. Kita buat komentar itu di atas dan di bawah. Yang pertama kita buat di atas. Oh iya, untuk komentar itu kan kita bisa pakai pagar satunya ya, atau juga kita bisa menggunakan tanda petik 3 kali di atas dan di bawah juga sama seperti tadi. Nah, ini adalah komentar untuk beberapa baris. Ini adalah komentar pembuka dan yang di bawah ini adalah komentar penutupnya. Lalu kita tulis lagi def spasi. Kita buat function yang tidak ada masukan namun dia bisa mengembalikan nilai. Gimana itu? Seperti def keliling, kurung buka, kurung tutup. Kita enter, lalu buat variabel panjang sama dengan 10, lebarnya sama dengan 5. Terus kita buat variabel keliling ini nilainya hasil perkalian sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan returnnya itu keliling. Lalu nah, ini adalah contoh function yang membutuhkan masukan namun dia akan mengeluarkan nilai atau masukan atau mengembalikan nilai. Untuk penggunaannya misalkan langsung saja menuliskan nama functionnya di bagian kode tertentu yang akan menampilkan. Yang ini bukan menampilkan tetapi mengembalikan. Ini jika kita simpan ya dan jalankan itu untuk mengembalikan nilai, itu dia tidak menghasilkan apa-apa, namun dia itu maksimalnya bukan menghasilkan apa-apa ya, namun dia itu menghasilkan dan menampilkan atau mengembalikan nilai secara tidak langsung secara di kelainan. Nah, untuk mendapatkan nilai dari ini kita harus menampungnya sebuah variabel atau juga bisa sih di perhitungan. Kan misalnya variabel hasil sama dengan keliling. Nah, ini kita harus seperti ini. Kita harus menampung hasil dari perhitungannya di function keliling ini di sebuah variabel. Saya tampungnya di variabel dengan nama hasil. Nah, jika kita printkan, kita ketik print, hasilnya kita save dan jalankan, maka dia akan keluar hasil perhitungannya di dalam function keliling ini. Nah, untuk mengembalikan nilai ini kita juga bisa langsung melakukan sebuah operasi matematika. Ini misalkan hasilnya itu 2 tambah keliling. Jika kita save dan kita jalankan di run modul, maka hasilnya ini kita bisa lihat ya, hasilnya adalah 32 ini. Ini perhitungannya 2 tambah hasilnya ini itu untuk yang function yang tidak membutuhkan masukan atau argumen atau parameter, namun dia itu bisa mengembalikan nilai.
Kapan sih kita bisa menggunakan function yang seperti ini? Kita bisa saya jawab, kita bisa menggunakannya yaitu ketika kita melakukan sebuah operasi atau coding yang tertentu yang nggak berubah datang, namun dia gitu hasilnya datanya. Namun kita butuh datanya itu hasil nilai yang keluar itu. Nah, kita buat aja sebuah function. Nah, kalau kita ingin memakan laginya kan kita tinggal panggil aja nama function ini, dan pada kita menuliskan ini beberapa kali ya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Tapi untuk yang ketiga itu kan membutuhkan nilai atau membutuhkan ada panjang ya, harus luas. Dia itu luas, kita bisa luas itu apa? Karena kalau kita nggak jelas buat luas apa saat kita mendengar tadi, misalnya kita save sekarang, yang kode Python-nya itu kita save sekarang, terus beberapa hari kemudian atau beberapa tahun kemudian kita membuka lagi program atau kode program dari kode Python ini, terus kita bisa membacanya ulang, kita bisa flashback, kita bisa membangun dan mengembangkan lagi hasilnya dari kode ini yang sekarang ini. Nah, jika aman seperti itu, ini kita akan bingung ini apa yang seperti ini. Nah, contoh yang menggunakan argumen atau ada masukan namun tidak ada keluaran, kita tulis variabel di dalam kurung. Nah, yang dua variabel ini adalah argumen dan function luas persegi panjang ini. Jadi ini disebut juga atau juga parameter ya. Parameter atau juga masukan untuk function ini. Nah, kita titik dan terus luas PP itu kita singkat ya, dari persegi panjang kita persingkat. Nah, yang ini adalah contoh function yang membutuhkan dan yang menggunakan masukan. Namun dia tidak mengembangkan nilai. Tanda itu yang membuat masukan itu adalah ada variabel atau ada argumen di dalam kurung. Buka dan tutup kurungnya di function ini. Jika ada itunya membutuhkan argumen atau parameter. Nah, untuk yang menyembunyikan nilai itu tandanya adalah keyword return di setiap functionnya ini. Nah, kalau ada yang ada returnnya, berarti dia yang bisa mengembalikan nilai gitu teman-teman. Saya rasa sepertinya cukup sudah sepengetahuan saya tentang function ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Tetapi sebelum Anda meninggalkan lapak akun YouTube saya ini, alangkah baiknya kalian like, share, comment, and yang terakhir itu di subscribe. Karena nggak bayar, plus kalian tuh dapat pahala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.